Selamat pagi, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin, amin, amin. Kita buka buku menu pagi hari ini di dalam Perjanjian Lama, Yunus pasal 1. Waktu yang singkat sekali, setengah jam, kita konsentrasi penuh ya. Kita makan dengan lahap, dengan sungguh-sungguh, dengan menikmati kecapan demi kecapan. Kita akan mengenyangkan roh kita pagi ini. Sarapan kita Yunus 1 ayat 1. Kita perhatikan beberapa ayat ke depan ya. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Tuhan ngajak ngobrol ini, bincang-bincang. Lebih banyak Tuhan yang berbicara atau kita yang berbicara? Atau lebih baik dua arah, ya, komunikasi yang baik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Siapa Yunus? Nabi kecil. Ya, seorang nabi. Katakan sama-sama nabi. Ya, anak Amitai bin Amitai. Jelas ya. Sejarah mengatakan Yunus anak bapak Amitai. Jadi bukan dongeng, bukan mitos. Demikian, bangunlah, pergilah. Tuhan ngajak wisata rohani ini, ngelencer. Mana tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang kita sukai. Kemana kalau berlibur, kesempatan untuk rekreasi, kemana tujuan kita? Pasti ada yang beda ya. Ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang luar kota, luar pulau, luar negeri. Nah, luar negeri pun beda-beda. Ya. Yunus disuruh Tuhan bangun, pergi ke bangsa lain, ke luar negeri. Kemana? Ke Niniwe, tempat yang paling menakutkan bagi Yunus. Tempat yang paling Yunus benci. Kenapa? Niniwe itu ibu kota bangsa Asyur. Bangsa Asyur siapa? Bangsa Asyur yang pernah mengalahkan bangsanya Yunus. Di 2 Raja-Raja 15 kalau kita di rumah membaca, itu bangsa Asyur mengalahkan Galilea. Galilea itu tempat di mana Yunus berasal. Saya membaca di buku ensiklopedi, asalnya Yunus itu di Gath-Hefer, suatu desa di suku Sebulon, Nasaret, Galilea. Kalau kita seperti Ketegan, terus Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, nah gitu ya. Yunus, suatu desa di suku Sebulon, Nasaret, Galilea. Galilea pernah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur terkenal kejam, sadis, jahat, amit-amit. Sekali lagi saya katakan dengan jujur, anak saya pernah berkata, papa jahat. Ya. Pernah mukul pakai centung kamar mandi. Pernah mukul pakai penebah yang untuk membersihkan ranjang itu. Bangsa Asyur jahat, kejam, sadis. Mau dengar kekejaman bangsa Asyur? Permisi ya. Kedua tangan dipotong, kedua kaki dipotong, mata dicungkil, lalu dibiarkan mati. Mengkuliti orang dari kepala sampai kaki. Dibiarkan kepanasan di padang gurun. Maaf ibu-ibu ya. Wanita hamil, perutnya dibelah. Bayinya diambil, dilempar di batu. Nabi Yunus diutus Tuhan ke bangsa ini, ke ibu kota bangsa ini, ke ibu kota bangsa Asyur, kota besar, kota yang sangat besar, Niniwe. Kota besar, orang kaya, orang hebat, belum tentu
Aku Tuhan ya. Jadi jangan jadi patokan ya. Oh ini kaya, oh ini pasti diberkati Tuhan. Belum tentu ya. Tuhan berkata kepada Yunus, berserulah terhadap mereka, terhadap bangsa di Niniwe. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kota yang besar, kota yang tinggi, kota yang hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada bangsa Asyur. Bangsa yang ada di kota besar Niniwe, yaitu kejahatannya naik tinggi sampai di hadapan Tuhan. Mengingatkan kita ya. Kita berpikir apa? Berpandangan apa terhadap orang yang jahat? Orang yang pernah berbuat jahat sama kita, orang yang pernah mencelakakan kita, orang yang pernah memusuhi kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita doakan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita doakan terhadap penjajah kita, bangsa yang pernah menjajah kita? Kita dendam, kita marah, kita ingin membalas dendam. Kita mengutuk, atau seperti pujian tadi, kita memberkati Tuhan. Supaya mereka bertobat Tuhan. Aku mengasihi mereka Tuhan. Seperti perkataan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, mengatakan, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pak, Bu, bisa mengampuni. Bu, bisa mengampuni suami. Pak, bisa mengampuni istri. Bu, bisa mengampuni mertua. Anak-anak bisa mengampuni orang tua. Orang tua bisa mengampuni anak-anak. Anak-anak ini kadang-kadang nyelkit ya kata-katanya, menyakitkan hati ya. Bisa mengampuni. Atau mengutuk. Maaf ya, tidak ada orang tua di sini. Anakku ditabrak truk. Maaf, tidak ada di sini ya. Ya kalau ada bertobat. Bagaimana kalau kita menjadi Nabi Yunus? Mau ke Niniwe? Tuhan ingin menyelamatkan kota Niniwe. Masyarakat kota besar Niniwe yang sadis, yang kejam, yang jahatnya amit-amit. Kalau kita menjadi Nabi Yunus, apakah kita berpikir, tidak pantas diselamatkan Tuhan, pantas dibinasakan Tuhan? Pak, Bu, bagaimana? Tidak rela Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan mereka, tidak rela aku, keluargaku, sanak saudaraku, bangsaku telah dianiaya, dijajah, dijual, dijadikan budak. Tidak mau aku Tuhan ke Niniwe. Begitu? Mungkin iya. Berarti kita mirip dengan Nabi Yunus. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo. Dan mendapat di sana sebuah kapal. Ya, Tarsis terkenal pelabuhannya yang banyak kapal. Kota perdagangan. Terkenal dengan bisnis kaya dengan perak, besi, timah putih, timah hitam. Oh, kota kaya juga Tarsis. Tapi terkenal kota yang tidak mengenal nama Tuhan di sana. Lari ke sana aja ya. Lari dari hadapan Tuhan. Bagaimana menurut kita kalau kita menjadi seorang Nabi Yunus? Lebih memilih kenyamanan pribadi daripada memenuhi panggilan Tuhan. Lebih memilih tidak mengampuni daripada mengampuni. Nabi yang kerjaannya dengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dengar kebenaran dari Tuhan, hidup
dalam kebenaran firman Tuhan. Minta tolong AC sebelah kiri saya dimatikan. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan saudara, sebagian kita mungkin, atau kita melihat orang-orang, atau kita sendiri mungkin pernah atau sedang mau melarikan diri dari panggilan Tuhan, ingin jauh dari hadapan Tuhan, karena harus melakukan kebenaran Tuhan, karena harus melakukan perintah Tuhan. Tuhan, tidak suka ke Tuhan. Kita pilih-pilih firman Tuhan, perintah Tuhan. Aku tidak mau perintah Tuhan yang ini, aku mau yang itu. Kenapa aku yang disuruh Tuhan? Kok bukan orang lain? Nah ini pergumulan kita, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan. Perhatikan ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tadi malam saya mencoba mencari video di YouTube itu, angin ribut, badai besar, kapal hampir terpukul hancur. Wow, kapal pesiar yang besar, ombak yang besar, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke depan, miring ke belakang. Barang-barang itu geser ke kiri. Setumpuk-tumpukan. Maupun orang maupun barang. Kursi, meja, lemari, apa, numpuk sana. Geser, numpuk lagi sana. Remek ya badan ini ya. Pak, Bu, siapa di sini yang pernah naik kapal laut di tengah laut? Bukan kapal laut yang berlabuh di pelabuhan, yang tengah laut. Saya pernah 5 hari naik kapal laut Kambuna dari Surabaya ke Bitung, Sulawesi Utara. 5 hari. Wow, kanan kiri muka belakang itu air semua, sejauh mata memandang air. Waduh, ini naik tenggelam ya apa ini? Dikrikiti ikan teri ya apa ini? Dimakan ikan hiu ya apa ini? Boleh angkat tangan siapa yang pernah naik kapal laut di tengah lautan? Wow, terima kasih. Ada 4.000 orang. Siapa yang tidak pernah naik kapal laut? Oh ya, nanti kapan-kapan kita naik kapal laut sama-sama ya. Ke Madura ya, Pak Meon. Pak Yohanes. Jauh dari hadapan Tuhan membuat Yunus mengalami yang namanya angin ribut. Kapal laut sudah pernah. Siapa yang pernah mengalami badai besar di tengah lautan, angin ribut? Siapa yang pernah mengalami yang namanya angin ribut di tengah lautan, badai besar? Siapa yang pernah mengalami istri ribut? Oh puji Tuhan, angin ribut tidak pernah, istri ribut tidak pernah. Atau suami yang ribut. Awak kapal menjadi takut. Oh, tidak boleh ya, tidak sopan ya. Kita tertawa-tertawa di sini, padahal di situ menakutkan loh. Ngeri, teriak-teriak, nangis-nangis. Pak, nyawa di ujung tanduk.
Masing-masing berteriak kepada Allahnya karena banyak nama berhala, nama dewa, nama Tuhan banyak, beraneka ragam. Orang dari berbagai tempat, di berbagai daerah menyebut nama sesembahannya masing-masing, berteriak, minta tolong. Tapi kok gak ada pertolongan ya? Ya sudah, kalau dewaku, berhalaku, Allahku gak ada yang menolong, ya udah aku menolong diriku sendiri. Oh, ini jadi pelajaran buat kita semua, ya. Apa? Mereka melakukan apa? Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan beban kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Oh, orang lari dari hadapan Tuhan, stres, benci, dendam, marah, itu bisa tidur nyenyak juga ya. Orang stres, depresi bisa tidur nyenyak juga. Pelarian, ada yang gak bisa tidur, ada yang malah tidur terus, gak ingin bangun, gak bisa menghadapi kenyataan, mau lari dari kenyataan, takut menghadapi kenyataan, makanya tidur. Oh, hebat loh, badai besar bisa tidur. Gak takut mati. Bapak Ibu takut badai, angin ribut, puting beliung, seng-seng, asbes, genteng terangkat semua. Surabaya, Indonesia termasuk agak gak terlalu luar biasa ya badainya ya, gak seperti di negara-negara lain. Nakoda berkata, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Loh, Bapak Ibu, ini aneh nih. Nabi, pendeta, hamba Tuhan nyuruh bangsa lain, orang lain yang belum percaya Tuhan, ayo berdoa percaya Tuhan ya. Enggak, ini bangsa lain, orang lain yang menyuruh Nabi, bangun, berserulah, berdoalah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Istilahnya gini, bukan pendeta yang nginjili, tapi malah pendeta yang diinjili. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Pasti ada penyebabnya. Kenapa terjadi angin ribut, badai besar, malapetaka. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Maaf, di sini ada Pak Yunus yang beberapa kali ngantar saya pelayanan. Pak Yunus mana? Pak Yunus duduk di mana Pak Yunus? Maaf Pak Yunus ya, ini bukan ngomongin Pak Yunus ya. Delapan, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Di ensiklopedia saya membaca, seorang Ibrani itu maksudnya bangsa Israel yang pernah dijajah oleh Mesir. Orang Israel yang pernah dijajah oleh Mesir. Anak-anak Israel yang di Mesir. Aku takut akan Tuhan. Betul Nabi Yunus takut akan Tuhan? Nabi Yunus yang tidak taat sama Tuhan? Nabi Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan? Nabi Yunus yang mendengar perintah Tuhan yang tidak menyenangkan hati Yunus? Disuruh melakukan pekerjaan yang dibenci oleh dirinya sendiri. Jadi pekerjaan pelayanan berat atau ringan, yang disukai atau tidak disukai itu tergantung siapa yang menerima ya. Banyak anak-anak kan tidak suka berkebun ya, panas-panas, gatal-gatal, keringetan, kotor ya. Tapi kalau saya disuruh, oh saya senang karena hobi saya.
Jadi meskipun berat, tapi kalau disenangi, hobi, mengerjakan dengan sukacita. Tapi meskipun pekerjaan itu ringan, tapi kalau nggak kita senangi, akan berat melakukannya. Betul atau benar? Ini sudah berat, jauh, menghadapi orang yang kejam, kayak pekerjaan yang dibenci oleh Nabi Yunus. Ini yang membuat Nabi Yunus sulit, tidak suka melakukannya. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Wah, hebat ya, masih ingat siapa Tuhan? Bisa melakukan apa Tuhan? Tuhan yang berkuasa di mana? Bapak Ibu, perlu kita ketahui ya, bangsa Niniwe itu punya pikiran, punya kepercayaan begini. Kota besar pasti dewanya besar. Kota kecil pasti dewanya kecil. Bangsa yang besar pasti, Tuhannya Allahnya dewanya besar. Bangsa kecil, pasti Tuhannya kecil. Nah, Israel bangsa kecil. Niniwe bangsa Asyur, bangsa besar, kota besar. Bapak Ibu bayangkan kalau jadi Nabi Yunus. Dari desa, kota kecil, bangsa kecil, disuruh nginjil ke kota besar. Diguyu Bapak Ibu, ditertawakan, diremehkan. Siapa kamu? Allahmu kecil, aku Allahku besar, dewaku besar. Kamu kok mau negur saya kamu? Ya kalau cuma ngomong gitu. Nah kalau Nabi Yunus dipotong, dipenggal, dikuliti. Bapak Ibu hari ini alami kesulitan apa ya? Apakah sesulit Nabi Yunus? Apa semenakutkan seperti yang Yunus alami? Ketakutan yang seperti Yunus alami? Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sama-sama katakan jauh dari hadapan Tuhan. Terima kasih. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Loh, ini aneh juga nih Bapak Ibu. Nabi Tuhan, Nabi Yunus kalau baik, ramah, Pak Bion, bintang 5 ya, perkataannya ramah, enggak main hakim sendiri, biasa. Umat Tuhan, hamba Tuhan, ramah, tidak main hakim sendiri, tidak langsung marah, tidak langsung mukul, bisa menguasai diri, menahan emosi, biasa. Tapi kalau bangsa lain yang menyembah dewa-dewa lain, yang katanya lebih baik kami, bangsa yang menyembah Tuhan, Allah yang benar, tapi bisa ramah, bisa nggak langsung menghakimi, nggak langsung mengeroyok Nabi Yunus, nggak langsung mukuli Nabi Yunus, nggak langsung berkata, kamu yang penyebabnya badai besar ini, dihantam, dikeroyok, biasa loh. Tapi enggak loh yang terjadi. Nabi Yunus ditanya, loh ini badai semakin luar biasa loh, masih sempat tanya jawab, cek sempet kok masih sempat gitu loh. Tidak langsung naik darah, tidak langsung emosional. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku. Nabi Yunus berkata, campakkanlah aku ke dalam laut. Bapak Ibu, kebencian, kemarahan membuat Yunus tidak takut mati. Buang aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang aku. Ini ada positifnya juga ya, ngaku ya. Katakan sama-sama, mengaku. Aku penyebab badai besar ini. Akulah penyebabnya. Profesor Dr. Said tapi pernah berkata, sebagian bangsa kita ini, sulit ngaku ya.
bagian bangsa kita ya. Saya dan saudara, kita Indonesia. Katakan sama-sama, kita Indonesia. Iya. Jangan suka kamu, aku ndak. Katanya maling teriak maling. Loh. Dirinya sendiri lo maling, nuduh orang maling lo. Maling teriak maling, copet teriak copet. Loh, aku yang copet loh. Karena yang dicopet teriak-teriak, oh aku kecolongan, aku dicopet. Loh, karena orang-orang lihat semua, saya yang nyopet teriak, copet loh, nuduh. Tapi hebat ya Yunus ya, aku penyebabnya, bukan kamu. Bukan mengkambing hitamkan orang lain, aku loh kambing hitamnya. Aku penyebab badai ini. Wah, gentleman juga ya. Gak takut mati. Nabi Yunus berpikir, lebih baik aku mati daripada melihat bangsa yang kejam itu bertobat. Lebih baik aku mati daripada melihat bangsa yang kejam itu diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Gak tega, gak rela aku melihat bangsa yang kejam diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bangsa Indonesia? Sudah merdeka 75 tahun. 75 tahun ya. Masih dendam, akar pahit dengan para penjajah kita. Atau pahit sama bangsa kita sendiri yang menjajah kita sendiri. Jangan ya, itu malah memperburuk masa depan kita. Ampuni. Kita belajar seperti Yesus Kristus berkata, Bapa ampunilah mereka. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Loh, ini keanehan lagi Bapak Ibu. Kita menemukan loh bangsa lain loh, kok masih baik ya. Sudah tahu loh penyebabnya mengaku. Yunus ngaku, aku penyebab badai besar ini. Loh, gak segera dilempar ke laut, masih diampuni. Ayo bawa ke daratan aja, kasihan sudah ngaku. Masa kita membuang orang di laut, bukan membuang sampah loh, membuang orang. Siapa tahu karena ngaku reda badai ini, mungkin Tuhan baik. Enggak langsung dibuang ke laut Nabi Yunus. Masih diberi kesempatan. Orang-orang sekuat tenaga membawa kapal itu kembali ke daratan. Mencari daratan yang bisa menyelamatkan mereka semua. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ini aneh ini luar biasa Bapak Ibu. Karena Nabi Yunus memperkenalkan dirinya. Dia menyembah siapa? Tuhan yang mana? Membuat mereka terheran-heran. Wow, Tuhanmu hebat ya. Sehingga di ayat 14 ini kita menemukan mereka tidak lagi berseru kepada Allah-Allah A kecil. Tidak lagi berseru kepada dewa-dewanya mereka. Mereka berseru kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Yunus. 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Bertahun-tahun masa-masa SD saya takut kalau melihat zamannya masih di kamar mandi di sini, bak mandi itu, seingat saya keramiknya warna biru. Saya berapa tahun takut melihat bak mandi itu. Meskipun kecil gitu ya, karena saya berpikir bayangkan laut, saya takut kecemplung laut, ada ikan, takut saya.
Saya sekian tahun takut dengan air. Yunus tidak takut masuk dalam laut. Tidak takut mati. Sekali lagi ya, lebih memilih mati daripada melihat bangsa yang kejam, melihat orang-orang jahat diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Lebih baik aku mati. Pernah dengar anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berkata, sampai mati aku tidak kira ngampuni orang itu. Jangan ya Bapak Ibu. Sekali lagi Yesus Kristus berkata, ampunilah Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni membuat hidup kita lebih baik. Kalau kita dendam, benci, marah, tidak mau mengampuni, membuat kita sendiri yang menderita. Membuat hidup kita semakin turun, membuat hidup kita semakin terpuruk. Harus lari ke Tarsis, susah-susah. Yapo ke Tarsis itu saya mencatat kira-kira 5.000 kilometer. Membuat Yunus turun ke ruang kapal yang paling bawah. Membuat Yunus turun ke dalam perut ikan. Lari dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, membuat hidup kita semakin terpuruk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, ayat 16. Lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Amin, firman Tuhan ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami tidak lagi mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kami semakin sadar Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas langit, laut, dan darat. Kami tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Kami tidak mau menjadi penyebab badai besar dalam hidup ini. Kami tidak mau, karena kami tidak taat. Banyak orang menjadi sengsara. Banyak orang menjadi ikut sengsara. Banyak orang menjadi ikut menderita gara-gara kami berdosa, gara-gara kami tidak taat. Kami tidak mau lagi main-main dengan dosa. Dosa membuat masalah yang sangat besar. Dosa membuat Yunus harus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Kegelapan yang paling menakutkan. Kematian, maut menanti kami. Tapi kami bersyukur Engkau Yesus Kristus, Engkau menyerahkan dirimu, mati di salib untuk menebus kehidupan kami orang-orang yang berdosa. Dosa kami umat manusia membuat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kami, menebus hidup kami. Kami bersyukur. Tidak salah kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit bagi kami, yang membereskan masalah dosa kami semua, dan membereskan, mengatasi masalah ketakutan terbesar kami, yaitu maut. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekal selama-lamanya Engkau jamin. Kami bersyukur, kami percaya. Terima kasih, kami aminkan firman-Mu, kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kami berdoa percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat